Poin selanjutnya juga yang harus diperhatikan, yang dirapatkan adalah tumit dengan tumit. Tumit dengan tumit yang dirapatkan. Jadi tumit kita sama tumit teman dipertemukan. Sehingga orang kalau mengatur saf, telapak kakinya itu bukan dibuka seperti ini, ya, tetapi telapak kakinya dihadapkan ke depan. Jadi bukan seperti ini, tapi tumitnya dibuka. Sehingga tumit ini rata, ya. Dan ini kalau kita lakukan, ukurannya cukup pundak kita saja. Seukuran pundak kita, begitulah kita berdiri, dan teman di sebelah juga sama, maka otomatis nanti tumit akan ketemu sama tumit. Kalau ini dilakukan, maka otomatis nanti akan bertemu betis sama betis, pundak pun bertemu sama pundak. Itu yang disebutkan dalam hadis tentang masalah merapatkan shaf. Nah seperti itu. Sehingga bertemu antara tumit sama tumit, betis sama betis, dan juga bertemu pundak dengan pundak. Nanti juga akan kita jelaskan kalau tidak salah di hadis pertama, itulah cara para malaikat mengatur shaf di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita merasa, saya nggak mau sentuh kaki saya sama orang di sebelah saya. Nah ini memang peraturannya seperti itu. Ya, peraturannya seperti itu. Jadi memang kita merapatkan. Karena kalau tidak, dia akan jadi penyebab perselisihan. Dia juga akan membuat syaitan masuk dan menggoda sholat. Nah, ini juga penting diperhatikan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tolok ukur shaf. Kalau kita lagi berdiri, bukan jari-jari telapak kaki depan, tetapi tetap tumit bagian belakang. Jadi kalau misalnya si A sama si B, si A ini kebetulan telapak kakinya lebih besar, si B lebih kecil. Kalau patokannya jari-jari kaki dan kita misalnya rapatkan, kita luruskan seperti ini, kalau kita lihat dari belakang, shafnya tidak rapi. Kenapa? Karena memang akan maju mundur. Tapi kalau yang tumit dijadikan tolok ukur, semuanya rata, maka walaupun tidak sejajar jari-jarinya si A sama si B tadi, tetap shafnya rapi. Makanya selalu patokannya tumit. Kalau shaf sholat kita itu sudah ada garisnya, maka pastikan tumit kita masuk dalam shaf itu. Ini bagian hal-hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah shaf tersebut. Juga bagian hal yang harus diperhatikan kalau kita lagi sholat, terus tiba-tiba ada seseorang dari jemaah yang batal wudunya, lalu dia keluar dari shaf. Maka yang ada di sebelah merapat dengan temannya yang satu, sehingga tidak ada celah, gitu ya. Tetap harus rapat. Jangan dibiarkan celah itu kosong. Jadi selalu harus rapat dari awal sampai akhir. Nah ini bagian-bagian hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah shaf.